Jika kamu punya santan kelapa dan gula merah, mending dibikin gini aja. Ini bikinnya gampang banget, hanya diaduk dan dikukus aja. Kebetulan aku lagi nungguin suami pulang ke rumah. Dan aku siap-siap bikinin dia kue tradisional ini. Ini rasanya enak banget dan suami sangat suka. Ya, pertama kita gunakan 500 gram gula merah. Lebih enak lagi bila pakai gula aren. Kemudian kita tambahkan juga 900 ml santan kelapa kental. Ini aku ambil dari 2 butir kelapa. Lalu ini langsung aja kita angkat dan letakkan di atas kompor. Jangan lupa nyalakan apinya, gunakan api sedang aja. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata, mendidih dan gulanya larut. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita angkat. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah, dan pada saat kita masukkan di dalam wadah, pastikan disaring ya, agar tidak ada kotoran yang masuk di dalam adonan. Selanjutnya adonannya ini kita aduk-aduk hingga benar-benar dingin. Pastikan benar-benar dingin ya guys, agar nanti lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya. Lalu kita masukkan 1 bungkus tepung ketan putih ke dalam wadah. 1 bungkus ini isinya 500 gram ya. Kemudian tambahkan garam, lalu ini kita aduk rata. Dan setelah tercampur rata, kita masukkan adonan gula merah yang sudah kita dinginkan tadi. Ini kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga merata. Ternyata gula merah dan santan bila dicampur aromanya benar-benar harum ya guys. Jadi di sini aku nggak pakai pasta vanila lagi karena aroma dari santannya udah harum banget. Tapi jika teman-teman mau pakai pasta vanila atau vanili bubuk untuk membuat kuenya lebih harum lagi juga boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita sediakan wadah, saya menggunakan ukuran 18 x 7 cm. Jangan lupa oleskan minyak goreng dan alasi dengan daun pisang. Jika tidak punya daun pisang juga nggak apa-apa, boleh di skip aja. Kemudian loyangnya kita masukkan di dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya, dan langsung aja kita tuang adonannya ke dalam loyang. Dan ini kita kukus selama 1 jam menggunakan api sedang aja. Jika menggunakan kukusan biasa, tutupnya dilapisi kain agar airnya tidak menetes di dalam adonan kue. Dan setelah 1 jam dikukus, ini udah matang, aromanya benar-benar harum banget. Kemudian langsung aja kita keluarkan dari kukusan, dan ini kita biarkan hingga dingin dulu baru dikeluarin dari dalam loyang. Dan jika kuenya sudah dingin, langsung aja kita sisir bagian pinggir loyang agar kuenya nanti lebih mudah dikeluarin. Lalu kita keluarkan kue dari dalam loyang, dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Ini aromanya benar-benar harum banget guys, suka banget dengan aroma kuenya. Kemudian kita angkat daun pisangnya, dan ini siap untuk dipotong. Berasa banget ya pada saat dipotong, tekstur kuenya sangat lembut dan halus. Ini juga terasa kenyal. Nah, di tempatku kue ini disebut dodol gula merah. Ini dodol gula merah paling simple, anti ribet, dan tidak perlu dimasak berjam-jam ya. Karena biasanya kalau bikin dodol membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan banyak, tapi kali ini kita hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk membuat dodol gula merah yang sangat enak. Dan kalian bisa lihat sendiri tekstur kuenya sangat lentur, ini juga lembut banget, dan ini rasanya sangat enak guys. Terasa lembut di dalam mulut, manisnya pas, dan dodol ini juga nggak syarat di tenggorokan. Tiap daerah mungkin memiliki nama menu yang berbeda-beda. Di daerah Bunda-Bunda, kue ini disebut apa? Tulis di kolom komentar ya. Oke, selamat mencoba resepnya. Jika mau request resep lainnya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Hasan bin Ali, kata lelaki tua sambil menunjuk sebuah rumah. Akhirnya pengemis tua itu dengan lahap menikmati lezatnya jamuan menu berbuka puasa yang disediakan oleh ruan rumah Sayyidina Hasan bin Ali. Lalu pengemis tua itu menyisakan makanan dan membungkusnya. Melihat kejadian ini,